Islam, baik nikmat kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah memberikan kita nikmat yang tiada terduga dan tiada yang bisa kita hitung dengan jari atau dengan seluruh alat hitung yang ada di dunia ini. Nikmat apa itu? Nikmat sehat. Karena banyak saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang terbaring sakit, mereka harus membayar biayanya. Ada yang susah bernapas, mereka menggunakan oksigen untuk sebagai alat bantu napas ya. Kalau satu tabung itu aja dihadiahkan 500.000, kalau satu hari dapat 2 tabung berarti 1 juta, ya kan? Ya, makanya kita harus bersyukur. Adakah Allah menagih kita selama hidup 17 tahun? Tidak ada. Cukup kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi yang membawa syariat hukum Allah sama kita. Dan Allah juga bersama malaikat mengucapkan salam hormat. Ayatnya mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan itu dijadikan ibadah bagi kita orang-orang yang beriman. Baik, sehat semuanya ya hari ini? Baik. Kemudian pada pembelajaran kemarin itu kita membahas tentang apa? Syu'abul iman. Jadi syu'abul iman itu artinya adalah cabang dari iman. Bapak mau melihat kesiapan kalian, ya kan? Sudah bersih kelasnya? Bersih ya? Pakaiannya sudah rapi? Sudah dipasukkan bajunya? Sudah. Kemudian sekarang adalah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Mohon dipimpin Ismail untuk membaca doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina nikmataka wansur alaina min roza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketajaman dalam pemikiran sehingga kamu nanti belajar diberikan pemahaman yang lebih luas. Amin. Allahumma amin. Untuk menambahkan kecintaan kita terhadap negeri ini, kemudian rasa nasionalisme kita, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Farel disilakan pemimpin. Mohon untuk semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
Ada yang tidak masuk? Ada. Alen, ada Alen? Sakit Pak. Sakit ya? Sakit. Kalau sakit berarti kita doakan mudah-mudahan kawan kita cepat sembuh. Oke, kemudian Al Faruq ada? Al Faruq Alfa. Oke. Kemudian ada Ferdi. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mohon untuk kiranya diperhatikan. Ada beberapa kesepakatan kelas anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah berdoa sebelum belajar. Jadi aktivitas kita, kegiatan kita selalu berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian tertib. Nah, ini harus dilaksanakan karena ini adalah kesepakatan kelas. Di dalam itu harus tertib, kalian serius mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pakaian harus rapi. Sebenarnya pakaian, kemudian kelas, kemudian meja kursinya itu harus tersusun rapi. Posisi Angga udah bagus di sini, Satrio sudah bagus di sini. Kemudian ditengok kiri kanannya, apakah ada sampah? Ya. Sudah bersih ya? Sudah bersih. Kalau sudah kelasnya bersih, kemudian tempat duduknya menarik, itu berarti tandanya siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kita masuk materinya. Bab 4 asuransi bank, kemudian koperasi syariah. Lanjut. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, ada tujuan pembelajaran yang harus kita lalui. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat. Kedua, peserta didik mampu menganalisis, mengimplementasi fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah dalam bentuk penelitian. Yang keempat adalah peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian bab ini tentang asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Asuransi yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Kemudian ada dalil tentang asuransi syariah. Ini adalah di dalam Quran surat An-Nisa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Coba Farad baca artinya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap sejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Oke. Ayat 9. Ya, ini adalah dalil tentang asuransi syariah. Kita harus meninggalkan keturunannya yang kuat-kuat, jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Kemudian dan mereka juga jangan khawatir terhadap kesejahteraannya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kesejahteraan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salim yang beliau mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya seorang muslim adalah saudara. Kita diperintahkan untuk saling merangkul, tidak saling merendahkan juga menzalimi. Kemudian barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seseorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan yang ada di akhir. Jadi kita sebagai muslim harus saling tolong. Kemudian asuransi syariah. Apa pengertian asuransi syariah? Pengertiannya adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad
yang sesuai dengan syariah. Bagaimana sejarah berdirinya? Telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW disebut akilah. Berdirinya asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan didirikannya PT Syarikat Tafakkur Indonesia pada 24 Februari tahun 1994. Kemudian asuransi syariah ini hukum atau landasan hukumnya ada fatwa MUI. Fatwa MUI, Islam tidak melarang adanya asuransi asal dananya dikelola sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kemudian fatwa MUI yang mengatur tentang asuransi syariah adalah nomor 21 /DSN/MUI 10 2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Itulah tadi pemaparannya tadi yang sudah kita laksanakan. Kemudian Bapak membuat 3 kelompok pembelajaran. Itu kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan dibentuk tempat duduknya berdekatan. Jadi bangkunya agak mundur dulu. Oke? Ya buat. Baik, anak-anakku sekalian, di sini ada 3 masalah yang harus kalian selesaikan per kelompok, kerjasama kelompok. Kemudian nanti Bapak menilai kegiatan siswanya. Ini ya, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan. Dan ini untuk kelompok 3. Kerjasama kemudian kerjakan. Ada yang menunda buku? Boleh, silakan buka buku, kemudian di Google dicari segala macamnya, cari informasi sebagaimana. Di sini Pak. Kita juga link kan? Cari jawaban ada di Google kan, di buku gunakan. Oke ya, kerjasama ya. Diskusi ini harus cari membantu dulu. Jadi ke depan dijelaskan. Satu lagi cari materi. Selesai. Oh iya, jadi moderator nanti. Oh nggak mau. Moderator satu membacakan. Juga. Sudah semua ya? Sudah, baik. Kegiatan sudah selesai semua, kalian sudah menjawab. Silakan untuk maju memaparkan materinya. Silakan dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami
yang bermateri tentang latar belakang dan tujuan berdirinya bank syariah. Sadok, silakan menjelaskan. Didirikannya bank syariah dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk segera menghindari riba di dalam semua kegiatan muamalahnya, tetapi juga untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya menegakkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islami, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha perdagangan lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Materinya sudah dijawab, kemudian kedepannya harus lebih pede lagi gitu ya. Kemudian menjelaskannya harus lebih luas lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Deden. Dasar dan perkembangan Bank Syariah Indonesia. Prinsip-prinsipnya yang pertama ada bebas dari bunga. Yang kedua hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. 3 menerapkan prinsip akad. 4 bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah. 5 pembiayaan hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya prinsip imbalan apapun. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Jadi materinya harus lebih diperluas lagi, dibanyakkan, kemudian harus lebih pede lagi gitu ya. Silakan duduk. Kemudian pemaparan dari kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul peran dan manfaat bank syariah dalam ekonomi yang akan dijelaskan oleh Ridwan. Peran bank syariah. Media pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, mendorong perekonomian yang adil, mendukung pemberdayaan UMKM. Manfaat bank syariah, alternatif keuangan halal, peningkatan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kelompok 3. Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah pemaparan dari beberapa kelompok. Kelompok 1 sudah maju, kelompok 2 sudah maju, kelompok 3 sudah maju. Keseluruhnya sudah lebih baik, sudah baik. Hanya saja ditingkatkan lagi untuk penggalian pengetahuannya, ilmunya, kemudian lebih bisa dikembangkan lagi. Baik, untuk yang terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa pada materi kita? Yang pertama, asuransi bank dan koperasi syariah adalah wadah bagi umat manusia untuk saling tolong menolong, bantu membantu dan mempererat persaudaraan dan mengembangkan bakat usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian secara nasional dan juga merata. Kemudian adanya asuransi bank dan koperasi nasional semata-mata untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti riba, penipuan, perjudian, suap, kemudian perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Kemudian selanjutnya semua itu sudah diatur dalam undang-undang fatwa Dewan Syariah Nasional dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, ada yang ingin bertanya? Saya Silakan, Lidu. mengapa umat manusia harus beralih dan memilih syariah dibanding konvensional? Oke, kenapa umat manusia yang terkhusus beragama Islam itu harus lebih memilih syariah
atau bank syariah, kemudian koperasi syariah dibandingkan dengan konvensional. Kenapa? Karena manusia hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan dunia saja, tetapi kita harus mementingkan urusan akhirat. Dan jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk terlibat dalam kegiatan riba. Itu semuanya menghilangkan kadar riba sehingga untuk kemaslahatan kita manusia, umat manusia itu baik di dunia juga di akhirat. Sedangkan kalau yang lain banyak yang tergulung hutang, operasi lainnya banyak yang tergulung hutang. Kenapa? Karena telat saja dapat denda. Belum nanti bunga pokoknya harus dibayar, belum nanti angsurannya yang tinggi, belum nanti tidak ada kata musyawarah di dalamnya, sama-sama banyak bentuk kemudaratan. Makanya sebagai seorang muslim kita harus beralih ke syariah yang diajarkan oleh agama Islam supaya kita terhindar dari riba dan lain sebagainya. Mungkin itu ya? Ada lagi? Tidak ada. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar pada hari ini selesai dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian kegiatan besok materi selanjutnya kita tentang apa? Ada yang tahu? Etos kerja ya, etos kerja kemudian kita bahas lagi. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kemudian kita tutup nanti dengan membaca doa mau pulang gitu ya. Silakan memimpin doa si Rizwan. Ininya dibereskan dulu ya, bukunya dibereskan dulu, dirapikan. Siap, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Beri salam kepada Pak Abdul.